Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menyepakati 6 unit pengelola ikan tahun 2025. Kesepakatan ini sebagai langkah Indonesia untuk mengirim 20.000 ton pasokan ikan kepada Arab Saudi untuk memperluas peluang kerjasama ekspor pangan. Dalam ajang kolaboratif Forum on Expanding Indonesia Fisheries Products Export atau ACCWAA to Saudi Arabia, BPOM berhasil mengantongi kesepakatan atas lolosnya 6 unit pengelola ikan Indonesia pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan nasional ke Arab Saudi. Hingga saat ini BPOM mencatat sedikitnya 63 unit pengelola ikan tanah air atau UPI yang menjadi pemasok utama melalui kerjasama dengan Saudi Food and Drug Authority. Ketua BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pentingnya kerjasama ekspor ikan dengan Arab Saudi menjadi langkah dalam membangun ekonomi nasional melalui kerjasama dengan salah satu negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia. Dengan kesepakatan yang telah terjalin, Indonesia sebagai negara maritim besar dapat memasok 20.000 ton ikan per tahun untuk kebutuhan Arab Saudi. Ya, kalau yang saya kemukakan tadi, ikan tadi jumlahnya 20.000 ton. 20.000 ton. Kalau data kami dilaporkan 20.000 ton. Nah, tentu itu untuk jamaah haji aja, tapi kan kita harus paham. Kalau sudah tembus bordernya Saudi Arabia, harapannya bukan hanya untuk jamaah kita, itu juga untuk penduduk asli atau untuk jamaah dari negara-negara lain. Karena negara lain juga sangat senang dengan ikan, kan? Jadi saya melihat Saudi Arabia punya peluang yang sangat besar untuk berkontribusi untuk transformasi ekonomi nasional kita. Kedepannya, BPOM akan membuka ekspor komoditas lain seperti unggas dan daging ke Arab Saudi melalui kolaborasi berbagai stakeholders dalam negeri demi mendukung keberhasilan kerjasama pangan antara kedua negara. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Sebastian Pascal, jurnalis NTV, melaporkan. Berita ini menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia bersama Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menyepakati sertifikasi 6 unit pengelola ikan Indonesia pada tahun 2025. Dengan kesepakatan ini, Indonesia bisa mengekspor 20.000 ton ikan per tahun ke Arab Saudi. Langkah ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia, tetapi juga untuk jemaah dari negara lain dan masyarakat Arab Saudi sendiri. Bahkan, ke depan Indonesia diharapkan juga bisa mengekspor produk pangan selain seperti unggas dan daging. Berita ini adalah contoh nyata perdagangan internasional, yaitu kegiatan tukar-menukar barang antar negara untuk mendapatkan keuntungan bersama. Indonesia melakukan ekspor ikan, sedangkan Arab Saudi bertindak sebagai importir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Sehingga perdagangan internasional itu menjadi penting. Manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia itu adalah: yang pertama, pendapatan negara bertambah dari devisa ekspor. Yang kedua, lapangan kerja baru terbuka di sektor pertanian dan pengolahan ikan. Ketiga, itu terjadinya hubungan persahabatan yang semakin erat antara Indonesia dengan Arab Saudi. Yang keempat, itu kualitas produk meningkat karena harus memenuhi standar ketat SFDA. Dan yang kelima, itu memperluas pangsa pasar di Timur Tengah. Sedangkan manfaat perdagangan internasional bagi Arab Saudi adalah: yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan berkualitas untuk jemaah haji dan masyarakat lokal. Yang kedua, akses ke produk pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Yang ketiga, bertambahnya jumlah ketersediaan barang. Keempat, memperluas hubungan persahabatan dan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Sekarang, saya bahas faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ini. Yang pertama itu karena adanya perbedaan sumber daya alam. Karena Indonesia kaya akan ikan, sedangkan Arab Saudi tidak. Hal ini membuat Arab Saudi terdorong untuk mengimpor ikan dari Indonesia agar kebutuhan dalam negerinya terpenuhi. Yang kedua itu adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
sehingga Arab Saudi membutuhkan pasokan ikan berkualitas, terutama untuk jemaah haji dan penduduk lokal. Kebutuhan ini mendorong perdagangan karena Indonesia bisa menyediakan barang yang mereka butuhkan. Yang ketiga itu kualitas produk dan sertifikasi, karena BPOM memastikan produk ikan Indonesia memenuhi standar SFDA. Kepercayaan dari pihak Saudi ini mendorong kerjasama agar perdagangan bisa terus berjalan lancar. Yang keempat, akibat globalisasi dan forum kerjasama internasional yaitu kolaborasi melalui forum ACCWA, mempermudah kesepakatan ekspor-impor sehingga perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan. Yang kelima itu adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan karena Indonesia memiliki surplus produksi ikan yang siap diekspor, sementara Arab Saudi memiliki daya beli tinggi. Kombinasi ini membuat perdagangan menjadi menguntungkan bagi kedua negara. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat yang memengaruhi terjalinnya perdagangan internasional. Adalah yang pertama, kebijakan proteksi Arab Saudi yang memberlakukan kuota atau aturan ketat bagi impor, sehingga Indonesia itu harus menyesuaikan produksinya agar memenuhi standar SFDA. Jika tidak, perdagangan itu bisa terhambat. Yang kedua itu akibat fluktuasi mata uang atau perubahan nilai rupiah dan rial itu bisa mengaruhi biaya ekspor impor, sehingga menjadi hambatan bagi kedua negara. Yang ketiga itu kapasitas produksi terbatas, karena saat ini hanya beberapa unit pengelola ikan yang lolos sertifikasi, sehingga volume ekspor itu masih terbatas. Hal ini membatasi peluang pasar di Arab Saudi. Dan yang keempat itu akibat kondisi geopolitiknya. Ketegangan atau kebijakan internasional tertentu bisa menghambat kelancaran perdagangan, misalnya masalah diplomasi atau aturan global. Nah, faktor pendorong dan penghambat ini itu saling terkait. Keunggulan Indonesia mendorong Arab Saudi untuk mengimpor, sementara regulasi atau proteksi Saudi bisa menjadi hambatan. Sebaliknya, pasar Saudi yang besar mendorong Indonesia untuk menyesuaikan produksi dan kualitas agar perdagangan itu tetap lancar. Dari analisis ini, terlihat bahwa kesepakatan ekspor ikan ke Arab Saudi adalah contoh nyata perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Indonesia mendapatkan pasar baru dan devisa, sedangkan Arab Saudi terpenuhi kebutuhan pangannya. Meski ada tantangan, kerjasama ini membuktikan bahwa perdagangan internasional adalah sarana penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antar negara, dan membuka peluang yang lebih luas di masa depan.